Bagaimana rumah tinggal sebagai tempat beribadah dalam perspektif Kristen, konstitusi, dan hukum nasional? Praktik menjadikan rumah tinggal sebagai tempat ibadah sering menimbulkan perdebatan, khususnya dalam masyarakat majemuk. Sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta umat Kristiani yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan, penting bagi kita untuk menempatkan hal ini secara proporsional berdasarkan iman dan hukum yang berlaku. Yang pertama, perspektif teologi Kristen. Dalam iman Kristen, tempat ibadat tidak dibatasi pada bangunan gereja formal. Dalam sejarah gereja mula-mula, jemaat awal berkumpul dan beribadah di rumah-rumah. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 46, Roma 16 ayat yang kelima, Kolose 4 ayat yang ke-15. Yesus menyatakan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi gereja kecil, membangun mesbah doa, firman, dan penyembahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga tempat kudus untuk membangun relasi dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama keluarga dan komunitas. Yang kedua, kebebasan beragama dalam konstitusi negara. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat yang pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti warga negara berhak beribadah dimanapun secara damai, termasuk di rumah sendiri. Negara tidak memiliki kewenangan untuk membatasi ibadah pribadi atau keluarga maupun kelompok selama tidak melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Orang yang resah hanya karena melihat atau mendengar ibadah tidak otomatis berarti ibadah itu mengganggu ketertiban umum. Yang disebut mengganggu ketertiban umum harus memiliki indikator yang objektif seperti kebisingan berlebih, kekerasan, provokasi, atau potensi konflik sosial besar. Jika masalah ketertiban umum, maka dicari solusi untuk mengatasi ketertiban umum itu, bukan memberhentikan ibadahnya. Ketidaknyamanan psikologis atau sikap intoleran dari warga sekitar tidak boleh menjadi dasar pelarangan ibadah, sebab justru itu melanggar pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia. Komnas HAM, Pedoman Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2010 halaman 20-23, perasaan terganggu dari sekelompok masyarakat tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatasi ibadah selama kegiatan ibadah itu dilakukan secara tertib dan damai. Mahkamah Konstitusi atau MK dalam putusan nomor 140/PUU/7/2009 menegaskan ketidaksukaan sekelompok masyarakat terhadap suatu agama atau keyakinan tidak dapat dijadikan dasar pembatasan terhadap hak konstitusional warga untuk beribadah. Yang ketiga, tinjauan hukum positif PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 mengatur syarat pendirian rumah ibadah permanen yang bersifat umum, bukan mengatur ibadah pribadi, keluarga atau kelompok di rumah. Poin penting, ibadah rutin di rumah pribadi tidak termasuk pendirian rumah ibadah dalam definisi PBM. Jadi tidak diperlukan syarat administratif seperti 90 KTP, rekomendasi FKUB, atau izin lingkungan. Undang-Undang KUHP pada 6 Desember 2022 menjamin semua warga bisa beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bila ada yang mengganggu, apalagi nekat membubarkan orang sedang ibadah, ancaman penjara menanti. Pasal 307. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi atau membubarkan pertemuan keagamaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3.
2. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. 3. Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1 atau maksimal Rp 1 juta. Pasal 309. Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Namun sebagai umat Kristen, sikap bijaksana dalam menyikapi perbedaan, kita juga diajar untuk hidup berdamai dengan semua orang, Roma 12 ayat yang ke-18. Menjadi terang dan garam di tengah masyarakat, Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Bersikap santun dan menghormati otoritas, namun tetap berdiri teguh dalam iman, 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 sampai 16. Maka jika terjadi penolakan atau kesalahpahaman dari masyarakat, pendekatan dialogis, penuh kasih dan edukatif menjadi langkah utama tanpa menyerahkan hak konstitusional yang dijamin negara. Dengan demikian, beribadah di rumah tinggal adalah hak konstitusional, sah menurut iman Kristen, dan tidak bertentangan dengan hukum nasional selama dilaksanakan dengan tertib dan bijaksana. Praktek ini mencerminkan spiritualitas Kristen yang menyatu dengan kehidupan keluarga dan seharusnya dihormati dalam masyarakat pluralistik yang menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan beragama. Tuhan memberkati.